Tadi alhamdulillah saya sudah melihat apa yang pembelajaran, dan kita kemarin juga sudah menyepakati hal-hal apa saja yang akan saya observasi. Nah, hari ini kita coaching ya Bu A tentang permasalahan yang dihadapi oleh Bu A. Nah, tapi saya ingin bertanya dulu nih Bu, yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini apa? Saya sebetulnya sangat berharap ya melalui pembicaraan kita hari ini kita bisa membuka pikiran dan tentu saja hasilnya itu bisa memberikan solusi bagi permasalahan yang saya hadapi. Jadi tentang permasalahan ya di kelas Bu A. Lalu kendala apa sih Bu sebenarnya yang terjadi di kelas Bu A? Ya, sebenarnya itu ada beberapa kendala yang terjadi. Nah, kendala ini sebagian besar itu tentang bagaimana mengkondisikan sistem kelas. Yang pertama itu adalah saya merasa siswa saya itu di kelas agak sulit untuk dikondisikan, dalam artian ketika saya sebagai guru membutuhkan waktu yang tenang untuk menyampaikan materi atau menyampaikan tugas. Nah, kondisikan siswa untuk tenang itu agak susah. Nah, lalu yang kedua, siswa saya ini cenderung mempunyai semangat yang sangat besar, yang meletup-letup, sehingga kadang itu kurang bisa dikondisikan. Jadi misalnya ketika saya menjelaskan sesuatu, itu saya bertanya kepada siswa dari pertanyaan sungguhan atau pertanyaan yang lain yang belum selesai saya menyampaikan informasi atau belum selesai saya menyampaikan pertanyaan, mereka langsung bertanya balik. Jadi rasa penasarannya sangat tinggi, tapi itu kurang terkontrol. Jadi hasil yang saya inginkan itu dari apa yang saya lakukan cenderung tidak dapat tercapai. Oke, jadi semangat yang meletup-letup ya Bu A ya, anaknya itu benar-benar fast response sekali terhadap apa yang dikatakan Bu A ketika Bu A memberikan penjelasan apapun langsung direspon begitu. Terlalu cepat. Oke, di situ ternyata kendalanya ya Bu A ya. Lalu sejauh ini yang Bu A sudah lakukan itu apa? Sejauh ini saya berusaha untuk bagaimana caranya mengkondisikan mereka, membuat mereka ngerti, tapi tentu juga dengan tidak memaksa mereka ya. Terus beberapa hal yang sudah saya lakukan, misalnya itu dalam pembelajaran untuk memusatkan perhatian mereka, misalnya yel-yel, menggunakan panggilan-panggilan tertentu, ya. Pernah juga dalam pembelajaran itu saya menggunakan pengeras suara untuk berbicara. Beberapa saat itu efektif, tapi untuk jangka panjang ternyata kurang efektif juga. Berarti sebenarnya yang sudah dilakukan Bu A ini sudah sangat bagus sekali ya. Di samping tadi sampai menggunakan pengeras suara, menggunakan yel-yel untuk mengkondisikan ya Bu A ya. Nah, menurut Bu A sendiri kekuatan apa yang Bu A miliki? Menurut saya adalah guru yang cenderung memiliki kedekatan emosional dan saya juga memiliki rasa empati yang tinggi kepada anak-anak, dan saya juga mempunyai beberapa ide tentang pembelajaran atau kegiatan yang menyenangkan dan tidak monoton. Sebenarnya itu sudah kekuatan yang luar biasa Bu A ya. Jadi Bu A sudah memiliki strategi yang membuat anak-anak tidak bosan. Tapi di sini saya ingin tanya, kegiatan apa yang menurut Bu A itu menarik di kelas? Kegiatan yang menarik di kelas, murid saya itu cenderung aktif, suka bergerak, dan ketika mereka mengerjakan sesuatu itu mereka lumayan fokus ya. Tapi memang kendalanya itu di pengkondisian. Jadi ketika mereka membuat proyek, membuat sesuatu, misalnya poster atau membuat apa, lalu saya bebaskan untuk berlatih presentasi di depan karya yang mereka buat itu semangat dan
sudah Bu Aa lakukan nih berada di skala berapa, Bu? Saya merasa masih di skala 70 mungkin ya, dari 0 sampai 100. Oke. Yang Bu Aa harapkan skalanya tentu sampai 100 dong. Tentu saja. Oke, nah kegiatan apa lagi nih yang menurut Bu Aa yang bisa Bu Aa lakukan yang menarik untuk siswa selain tadi praktek-praktek? Iya, siswa saya itu juga cenderung senang dengan lagu-lagu gitu ya. Jadi mungkin kedepannya saya punya ide untuk buat materi pembelajaran diubah ke dalam lagu. Mereka cukup gampang menyerapnya dan mereka fokus ke situ. Lalu yang kedua, anak-anak itu mereka suka dengan pengakuan. Mereka senang ketika mereka merasa superior atau merasa berprestasi ketika mereka melakukan sesuatu. Jadi mereka cenderung senang menjadi yang terbaik di kelas. Nah, saya berpikir untuk membuat papan apresiasi di kelas dan itu bisa menjadi kayak namanya pengontrol mungkin ya, pengontrol agar mereka bisa mengontrol perilaku mereka sendiri. Jadi bukan saya mengontrol, tapi mereka belajar mengontrol perilaku mereka sendiri melalui papan apresiasi. Oke, jadi ada rencana ya Bu Aa ya, rencana untuk melakukan membuat papan apresiasi. Iya. Nah, kira-kira nih mulai kapan nih Bu Aa akan melakukannya? Saya rencanakan besok saya sudah mulai membuatnya dan mungkin lusa sudah bisa dikerjakan. Berapa lama rentang waktu untuk membuat papan apresiasi itu? Tidak begitu lama ya, tapi karena bahan-bahan itu tidak sulit dan tidak terlalu rumit sebenarnya. Satu hari ya, oke. Nah sejauh ini dari apa yang kita bicarakan tadi tentang apa kendala Bu Aa, terus kekuatan yang Bu Aa miliki, lalu kegiatan yang menarik menurut Bu Aa, kira-kira ada pencerahan apa nih yang membuat Bu Aa jadi lebih bersemangat untuk kedepannya selanjutnya? Tentu saja saya selalu berpikir kita sebagai guru itu pasti kita akan menemukan masalah kelas. Tapi di balik masalah itu, ketika kita berpikir solusinya, selain kita akan menemukan solusi itu, kita juga akan lebih mendewasakan diri kita dan kita juga akan lebih mengembangkan kemampuan kita dengan kita terus menggali karena sebenarnya diri kita itu mungkin mempunyai berbagai kelebihan yang belum kita sadari sebelum kita gali. Oke, ya tadi sudah luar biasa sekali Bu Aa ya apa yang diungkapkan oleh Bu Aa ke depannya dan alhamdulillah dalam pembicaraan kita hari ini Bu Aa mendapatkan suatu ide pencerahan yang menurut Bu Aa sendiri sebenarnya. Nah, lalu saya ingin bertanya satu lagi nih, apa ada orang lain atau guru lain yang membantu Bu Aa dalam proyek Bu Aa yang akan Bu Aa lakukan? Membantu dalam pengerjaan proyek mungkin tidak, tapi menginspirasi ide tersebut ya saja. Gitu. Oke. Ya, baik Bu Aa, karena waktu kita sangat sedikit ya Bu. Nanti saya mungkin akan mengobservasi kembali Bu Aa sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita hari ini Bu Aa. Nah, nanti insya Allah minggu depan kita bisa bertemu lagi ya Bu sebagai tindak lanjut dan hal apa nih, progres apa yang sudah dilakukan oleh Bu Aa. Gitu ya Bu, terima kasih ya Bu Aa. Terima kasih ya. Assalamualaikum Bu Aa. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya kita ketemu lagi ya. Iya. Menindaklanjuti yang sudah Bu Aa lakukan nih. Saya penasaran banget nih sama Bu Aa nih. Seminggu lalu kita sudah melakukan observasi ya sama Bu Aa terkait pembelajaran yang Bu Aa lakukan. Saya penasaran sekali nih, hal apa yang sudah dilakukan oleh Bu Aa nih, dilihat dari hal-hal yang sudah dilakukan terkait karakter siswa ya waktu itu ya Bu Aa. Iya betul. Tentang apa namanya sulit dikendalikan, lalu respon siswa Bu Aa yang terlalu cepat, kemudian semangat mereka yang meletup-letup. Solusi yang diberikan Bu Aa pada saat itu adalah dengan memberikan empati yang tinggi. Betul begitu Bu Aa? Iya, betul. Kemudian membuat mereka mengeksplor kemampuan dirinya sendiri.
Lalu yang saya tidak ingat nih, Bu A merencanakan membuat papan apresiasi. Iya, Nah, menarik sekali nih Bu A ya. Iya. Dilihat dari apa yang sudah Bu A lakukan pada saat itu, Bu A skala Bu A pada saat itu di angka 7. Iya. Nah, ini yang bikin saya penasaran, hal apa lagi yang sudah bagus atau melampaui batas Bu AA yang sudah dilakukan? Gimana nih Bu AA? Bisa ceritakan nih sama saya. Terkait rencana yang ingin saya lakukan di kelas untuk mengatasi masalah-masalah tadi yang sudah disebutkan juga, di antaranya yaitu semangat siswa saya di kelas yang cenderung sangat bersemangat ya, namun terkadang juga agak sulit dikendalikan seperti itu kurang bagusnya. Jadi betul apa yang tadi Bu Novi katakan, saya merencanakan untuk membuat papan apresiasi, dan tools itu alhamdulillah sudah saya aplikasikan, sudah saya lakukan di kelas. Jadi saya boleh cerita dulu nih papannya, cara kerjanya seperti apa. Jadi saya buat papan apresiasi, kita tulis nama siswa siapa saja. Lalu setelah itu saya buat juga stiker-stiker kecil. Stiker-stikernya itu bentuknya karakter-karakter yang menyenangkan, yang lucu. Nah, siswa bisa mendapatkan stiker itu ketika dia melakukan berbagai hal yang baik dari segi akademik maupun dari segi non akademik. Kenapa harus dua-duanya? Karena di sini saya melihat yang harus dikembangkan dalam diri anak bukan hanya dari segi akademiknya saja, tapi bagaimana kita juga membangun karakter mereka dengan cara membuat mereka terbiasa melakukan pengendalian diri terhadap hal yang kurang bagus. Nah, misalnya nih kategori yang bisa membuat siswa mendapatkan stiker untuk dia tempel di depan apresiasi, yaitu yang pertama, kalau dia mendapat nilai yang bagus saat ulangan, terutama nilainya itu mencapai nilai 100 ya, itu kategori yang pertama. Lalu yang kedua itu ketika sedang bertanya jawab, mengeksplor pengetahuan siswa, ketika siswa itu berani menjawab, berani maju ke depan misalnya untuk mendemonstrasikan sesuatu. Nah, itu juga akan saya berikan apresiasi melalui stiker tersebut. Lalu yang ketiga nih dari segi non akademiknya, ketika siswa itu berani memimpin di kelas, baik itu berdoa, kemudian ketika siswa itu berani melakukan kebiasaan baik. Misalnya dia mau memungut sampah di kelas walaupun itu bukan miliknya. Nah, itu bisa juga saya berikan apresiasi. Dan misalnya tugas piket, ketika siswa itu piket hari itu dan dia melaksanakan tugasnya dengan baik, itu juga akan diberikan apresiasi. Nah, ini memberi kesempatan kepada siswa yang mungkin dari segi akademik dia kurang unggul, dia bisa mengembangkan segi dirinya melalui aspek yang lainnya seperti itu. Ada pula di sini bisa loh stikernya nanti diambil untuk apa? Untuk memberikan mereka efek jerah. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang buruk akan ada sanksinya. Tapi sanksinya pun tentu yang harus mereka pikirkan resikonya, gitu. Jadi misalnya di kelas mereka tidak mengerjakan PR, bisa diambil stikernya 1. Lalu misalnya mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik di kelas, ya itu pun bisa diambil stikernya. Jadi berkurang tuh koleksi stikernya mereka. Dan ini yang sudah saya lakukan ya Bu Novi, dan alhamdulillah berefek cukup baik. Semangat yang meletup-letup itu yang saya ceritakan, yang tadinya tidak terkoordinir dengan baik, justru sekarang menjadi motivasi yang baik untuk mereka. Jadi bisa mereka kembangkan dalam diri masing-masing. Jadinya pembelajaran di kelas itu lebih kompetitif dan lebih terarah seperti itu. Wow, ini kalau saya mendengar apa yang sudah dilakukan Bu AA ya, luar biasa sekali. Berbeda jauh dari saat kita waktu observasi ya Bu AA ya. Pada saat itu Bu AA merasa bahwa apalagi nih yang harus dilakukan, tapi dengan papan apresiasi ini saya melihat banyak sekali perubahan yang terjadi yang sudah dilakukan Bu AA. Betul Bu AA. Untuk
ini ya efek jerah pada anak ya. Iya. Jadi karena stikernya diambil membuat mereka wah saya harus menambah lagi stikernya, betul begitu Bu? Wah, Iya. luar biasa nih. Lalu tindak lanjut ke depannya nih Bu Aa, dalam penerapan papan apresiasi itu bagaimana ke depannya lagi? Iya, ini kan baru berjalan sekitar 1 minggu ya, Bu Novia. Jangka panjangnya saya ingin membuat rencana. Jadi setiap bulan itu akan dihitung setiap perolehan siswa, lalu nanti akan ada yang namanya Student of the Moon kayak gitu. Setiap bulannya berbeda-beda. Jadi misalnya ada setiap bulan Student of the Moon-nya saya pilih 3 yang teratas dengan perolehan stiker yang paling banyak. Tentu saja saya inginnya merata gitu. Jadi karena tadi dengan kategori yang tidak hanya berkisar di akademik saja. Luar biasa. Tambahan, Oh iya, silakan. mungkin juga kan sejauh ini dalam 1 minggu mereka mendapatkan stiker secara individu ya. Nanti mungkin saya ingin membuat proyek juga bagaimana kompetisinya ini dibikin jadi seperti per kelompok seperti itu juga. Itu juga sepertinya akan sangat menarik. Atau bisa juga kita adakan misalnya perlombaan kelas atau olimpiade kelas, tapi nggak hanya di akademik aja, mungkin ketangkasan yang lain juga coba saya rencanakan ya, semoga nanti bisa dilakukan. Keren. Jadi ada 2 rencana nih yang akan dilakukan Bu Aa ya. Sejauh ini seperti itu. Jadi untuk kedepannya tindak lanjut dari papan apresiasi ini Bu Aa akan melakukan Student of the Moon ya, Iya. untuk peringkat tertinggi 3 teratas dari stiker-stiker itu. Iya, betul. Kemudian ada papan apresiasi juga tapi ini untuk berkelompok ya Bu Aa. Bukan, maksud saya jadi papan apresiasi tetap yang itu, cuma saya mau Dilakukan berkelompok. Oh, gitu. iya. Mungkin nanti melakukan satu event dalam 1 hari, mungkin bisa kita kasih judul olimpiade atau apa, Iya. tapi nanti yang dilombakan banyak hal gitu. Keren, luar biasa. Oke, lalu kedepannya lagi nih Bu As, sekitar sebulan lagi yang akan datang, 2 bulan atau 3 bulan yang akan datang, atau mungkin semester yang akan datang, apalagi yang ingin Bu A kembangkan dari apa nih rencana-rencana 2 rencana tadi yang sudah Bu A kemukakan tadi? Untuk selanjutnya, untuk lebih jangka panjang ya, mungkin tadi untuk kategori-kategori student of the month itu akan dikumpulkan menjadi siapa sih siswa yang paling banyak memenangkan kategori dan jadi siswa terbaik di kelas pada semester itu. Itu juga bisa jadi motivasi anak juga dan kebanggaan tersendiri untuk anak. Untuk hal yang lainnya, saya berencana ingin membuat pameran di kelas sih tentang banyak karya-karya yang sudah mereka buat ya, seperti itu. Lalu apa ada rencana nih Bu A untuk kelas? Bu A kan tentunya tidak satu kelas sendiri ya, maksudnya dalam satu rombel kelasnya Bu A. Nah, adakah rencana Bu A untuk berkolaborasi dengan guru kelas lain gitu, kelas 5 atau kelas yang lainnya yang menurut Bu A dirasa kayaknya perlu berkolaborasi? Apa ada rencana seperti itu Bu? Untuk rencana kolaborasi terlihat sangat menarik ya Bu, sempat terpikirkan juga. Nah ini Bu Novi bertanya justru jadi kembali mengingatkan saya tentang rencana tersebut gitu kan. Sepertinya ide untuk membuat pameran bersama antar guru-guru kelas 5 itu akan menjadi rencana yang sangat menarik bagi kami. Oke, luar biasa Bu A ya. Saya sangat senang sekali pagi ini berbincang dengan Bu A, sudah mengungkapkan tindak lanjut dari apa yang sudah kita observasi pada minggu kemarin dan perkembangannya sudah sangat pesat sekali yang sudah dilakukan Bu A. Semoga kedepannya Bu A lebih semangat lagi ya Bu A untuk mengembangkan potensi anak-anak dan kayaknya ngobrolnya sih pengennya lanjut nih Bu A, tapi kayaknya waktunya sudah sangat minim nih. Bu A juga harus mengajar. Saya ucapkan terima kasih ya Bu A. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Ya, terima kasih juga Bu Novi atas Oke, kesempatan terima kasih. bertukar pikiran saat ini. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.